Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sama berbahagia. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jinayat dan hikmahnya. Pertama, jadi di dalam jinayat ini kita akan pelajari tentang pembunuhan, jinayat pada pembunuhan, penganiayaan, dan qisas. Selanjutnya kita masuki pembunuhan. Apa yang dimaksud dengan pembunuhan? Secara bahasa ialah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah, pembunuhan ialah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang jelasnya kita yang menyebabkan, baik secara cepat maupun bisa lambat. Yang jelasnya kita yang menyebabkan nyawa seseorang itu hilang, berarti kita yang membunuhnya. Sedangkan pembunuhan itu di dalam agama ada 3 macam. Ya. Pertama, pembunuhan sengaja. Yang dimaksud dengan pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan alat yang mematikan. Jadi kata kunci daripada pembunuhan sengaja adalah adanya niat membunuh. Ya, ini kata kunci pada bagian pertama, bahwa pembunuhan sengaja itu adanya niat membunuh, ya, dengan alat yang mematikan. Ya, tetapi di sini walaupun tanpa alat, yang jelasnya ada niat membunuh, maka dia dikatakan pembunuhan secara sengaja. Nah, yang kedua, pembunuh seperti sengaja atau semi sengaja, dilakukan tanpa niat dengan alat yang tidak mematikan. Nah, tidak ada niatnya ini membunuh, tetapi ya mengakibatkan orang lain hilang nyawanya, orang lain mati. Contoh ya, ada temannya main-main terlalu ribut, kita lempar pulpen, kita lempar buku, tidak ada niat untuk membunuh. Ternyata setelah kita lempar pulpen, wah, dia langsung mati, kaget, stop jantung, mati. Maka itu namanya pembunuhan tidak sengaja. Ketiga, ada namanya pembunuhan tersalah. Ya, pembunuhan tersalah. Ya. Apa yang dimaksud dengan pembunuhan tersalah ini atau pembunuhan tidak sengaja ini adalah tanpa maksud kejahatan tetapi mengakibatkan orang kematian, ya. Tanpa mempunyai niat membunuh, ya. Misalnya kita nyetir mobil, ya, kita nyetir mobil, tidak ada niat untuk menabrak anaknya orang, tetapi karena mungkin kita ngantuk, kita lalai, mengakibatkan menabrak anaknya orang, sehingga ia mati. Nah, contoh yang lain, kita menyemprot hama pakai racun herbisida misalnya, tidak ada niat membunuh, tetapi karena kelalaian kita, sehingga ada korbannya, ada anak korban, ya, maka itu namanya pembunuhan tersalah. Selanjutnya, apa dasar hukum larangan membunuh? Ya, di sini ada di dalam surah Al-Isra dikatakan, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan satu alasan yang benar. Hukum apa hukumannya bagi pelaku pembunuh? Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan hadis bahwa man qatala muta'ammidan, ya, siapa orang yang membunuh dengan sengaja, berarti ini tadi masuk pada bagian pembunuhan yang pertama.
membunuh dengan sengaja, dufi'a ila auliya'il maktuli, maka dia diserahkan pada wali atau keluarga orang yang terbunuh atau keluarga korban. Maksudnya di sini diserahkan, bukan diserahkan langsung ya. Siapa tahu kalau diserahkan langsung ada anarkis, ada main hakim sendiri, tidak. Maksudnya diserahkan, mau diapain? Ya, yang pelakunya tetap ya ditangkap oleh petugas. Ya. Fa insya'u, apabila keluarga korban menginginkan, ikatatalu, maka dia boleh membunuhnya. Artinya dia boleh meminta pengadilan untuk mengkisasnya. Ya. Jadi kalau keluarga korban menginginkan bahwa pelakunya dikisas, maka dia boleh dikisas. Wa insya'u, tetapi jika keluarga korban ini akhasud, dia ingin mengambil tebusan atau mengambil adiyat. Adiyat itu adalah semacam denda. Wahiyya salasuna hikkah, ya. Dia salasuna hikkah, 30 unta hikkah. Apa itu unta hikkah? Nah, di sini ada unta hikkah, unta betina berumur 3 sampai 4 tahun. Wasalasuna jiz'ah, dan 30 unta jiz'ah. Apa itu unta jiz'ah? Unta betina berumur 4 sampai 5 tahun. Wa arba'una khilfah, yaitu unta yang 40 unta sedang bunting. Berarti 100 unta ya. Satu nyawa 100 unta. Bayangkan berapa harga unta sekarang. Itu kalau dimaafkan. Jadi kalau kita membunuh orang dengan sengaja, keluarga memaafkan kita, tidak usah kita dikisas, maka kita wajib membayar 100 unta, 30 unta betina berumur 3-4 tahun, dan 30 unta berumur 4-5 tahun, dan 40 unta yang sedang bunting. Nah, kalau kita merupiahkan ini miliaran ini. Selanjutnya, hukuman pembunuh atau pelaku pembunuhan semi sengaja atau seperti sengaja. Apa hukumannya? Nah, pembunuh atau pelaku pembunuhan yang semi sengaja tadi itu tidak dikisas, tidak boleh dikisas. Tidak ada pilihan kisas. Beda dengan tadi yang pertama. Kalau pelaku sengaja itu boleh dikisas. Tetapi kalau pelaku pembunuhan semi sengaja, nah itu tidak dikisas. Tetapi dia digena denda mughallazah, denda berat, yaitu 30 hikka, 30 jaz'a, dan 40 khilfah. Sama penyelesaiannya tadi yang sebelumnya itu. Kemudian hukuman pembunuhan tersalah. Nah, apa hukuman pembunuhan tersalah atau pembunuhan yang tidak sengaja itu? Adalah membayar diyat mukhaffafah. Ya, dia tidak sengaja membunuh, maka diyat mukhaffafah. Apa itu diyat mukhaffafah? Nah, di sini dikatakan diyatul khata'i isyruna hikkah. Ya, denda orang yang membunuh tanpa sengaja 20 hikkah. Ya, 20 ekor unta betina, ya, 20 ekor unta berumur 4 tahun, ya. 20 ekor unta berumur 4 tahun. Nah, kemudian wa isyrunya binta mahad, dan 20 unta berumur 5 tahun. Wa isyruna bintu labun, dan 20 unta berumur 1 tahun. Wa isyruna ibnu labun, dan 20 unta betina, unta jantan umur 2 tahun. Jadi ini yang harus dibayar oleh pembunuh yang tidak sengaja atau tersalah. Jadi sama 100 unta, ya. Tetapi ini boleh dibayar harganya, ya, boleh dibayar harganya. Ya. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau misalnya ada orang yang membunuh secara berkelompok? Misalnya ada 20 orang membunuh 1 orang. Apa hukumannya orang seperti ini? Misalnya ada 10 orang mengeroyok
satu orang yang tidak ada salahnya, apa hukumannya orang seperti ini? Nah, di sini kita akan jelaskan bahwa pembunuhan secara kelompok, apabila ada kelompok orang yang membunuh satu orang dengan sengaja tanpa dibenarkan oleh agama, maka semua pembunuhnya dibunuh juga. Itu hukum Islam. Ya. Nah, apa dalilnya? Ini pernyataan Umar bin Khattab, "Lau tamala alaihi ahlu Sana'a laqataltuhum bihi jami'a." Seandainya semua penduduk Sana'a, seandainya semua satu kampung itu nama sama satu orang, niscaya saya akan bunuh semua. Artinya saya akan kisah semua. Jadi di dalam Islam itu, kalau pengeroyokan, pembunuhan secara bersekongkol sengaja, walaupun cuma satu orang dibunuh, maka dia akan dikisas. Ya. Apa hikmah larangan membunuh? Nah, hikmah larangan membunuh pertama itu memelihara kehormatan, ya, kehormatan, memelihara keselamatan jiwa manusia. Apabila sudah ada kisas, pasti orang takut membunuh. Ya, kalau saya bunuh si A, pasti juga nanti saya dibunuh, dikisas. Ya, kalau saya bunuh si B, pasti juga nanti saya dikisas. Kalau cuma di penjara, kalau cuma ditangkap, tidak ada istilah kisas, maka orang tidak takut membunuh. Nah, selanjutnya pelaku tindak pembunuh ini diancam dengan hukuman setimpal perbuatannya, dibunuh juga. Jadi seandainya hukum kisas ini berlaku di negara kita, maka tidak ada pembunuhan. Orang takut merencanakan membunuh, karena itu tadi konsekuensinya. Anda membunuh, maka tertangkap, Anda juga dibunuh. Kalau tidak dimaafkan oleh keluarga korban. Nah, selanjutnya, yang dibalas di agama kita, bukan hanya yang dihukum di agama kita itu bukan hanya pembunuhan, tetapi penganiayaan juga, ya, penganiayaan. Ya. Nah, di sini apa pengertian penganiayaan? Penganiayaan adalah perbuatan kejahatan berupa melukai. Artinya hanya melukai saja, tidak sampai membunuh. Ya. Merusak atau menghilangkan fungsi anggota tubuh. Hanya merusak tangan sehingga tangan tidak bisa bergerak. Merusak mata sehingga mata tidak bisa melihat. Merusak telinga sehingga telinga tidak bisa lagi mendengar. Nah, itu dalam kasus ini dikatakan penganiayaan. Nah, ini juga dapat hukuman dalam agama kita. Nah, macam-macam penganiayaan. Pertama, penganiayaan berat. Apa yang dimaksud dengan penganiayaan berat? Contohnya melukai, merusak, yang menyebabkan hilangnya fungsi anggota badan tersebut. Misalnya ada orang tusuk mata kita, sampai mata kita ini tidak bisa melihat. Meskipun masih ada, matanya masih ada, secara fisik sehat-sehat, tetapi tidak mampu sudah melihat. Maka itu juga termasuk penganiayaan berat. Penganiayaan ringan, melukai, merusak, menyebabkan tidak hilang, ya, tidak hilang fungsi anggota badan tersebut, melainkan hanya luka saja. Itu namanya ringan. Misalnya melukai telinga terluka tetapi masih tetap bisa mendengar. Hidung terluka tapi masih bisa mencium, maka itu penganiayaan ringan namanya. Penganiayaan itu juga akan dibalas, ya, syari atau jelas di dalam Al-Quran. Dasar hukumnya surah Al-Maidah ayat 45. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Dan kami telah tetapkan kepada mereka di dalam Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Kalau Anda membunuh, maka Anda juga dibunuh. Mata dengan mata, Anda merusak matanya orang, maka Anda juga dirusak matanya. Hidung dengan hidung, Anda merusak hidung orang, melukai hidung orang, maka Anda hidung Anda juga dilukai. Persis sama dengan luka korban Anda. Telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka pun dengan luka. Nah, harus dikisas semua. Berarti kalau dalam agama kita itu orang hati-hati berbuat, ya, hati-hati berbuat karena akan dikisas. Luar biasa hukum Islam ini. Selanjutnya adalah kisas. Pengertian kisas secara bahasa, kisas adalah memotong atau mengikuti. Ya, artinya dipotong atau mengikuti apa yang
Anda lakukan, maka itu juga Anda dilakukan sama Anda. Anda membunuh, Anda akan dibunuh. Anda merusak telinga, maka Anda akan dirusak telinganya. Anda merusak hidung, maka hidungnya akan dirusak. Nah, secara istilah, hukuman balasan seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun pelaku perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Ya, tetapi kata kuncinya dilakukan dengan sengaja. Nah, macam-macam kisas. Kisas pembunuhan, kisas anggota badan. Coba kita lihat. Ya. Kisas ya, syarat-syarat kisas ya. Kita langsung saja pada syarat-syarat kisas. Jadi tidak semua orang membunuh itu, tidak semua orang melukai itu harus dikisas. Ada syaratnya. Nah, syarat pertama, ya syarat pertama pembunuh sudah balik dan berakal. Jadi kalau pembunuhnya anak-anak, pembunuhnya orang gila, maka itu tidak dikisas itu. Tidak dikisas. Di sini ada dalilnya. Rufi al-kalam an salasati aninaimi hatta yastayqaza. Kalam atau hukum diangkat dari 3 macam orang tidur sampai bangun. Misalnya ada orang tidur, ya, kebetulan dia mimpi megang pisau atau memimpi sedang lomba tinju, dia tinju kepala kita, kena matanya, mata kita rusak, dia itu tidak dikisas. Kenapa? Dia sedang tidur. Nah, kalau bisa dibuktikan kalau dia betul-betul tidur ya. Wanis sagir hatta yakbira. Anak kecil sampai dia balik, sampai besar. Kalau ada anak kecil tusuk mata kita sampai kita mati, maka dia tidak dikisas. Kenapa? Dia belum berakal ya. Wanil majnuni hatta yakilah au yafika. Orang majnun, orang gila sampai ya berakal. Jadi kalau ada orang gila membunuh seseorang, dia itu tidak dikisas. Nah, tetapi pasti akan dilakukan pemeriksaan secara intensif. Betul orang ini gila. Ya. Selanjutnya pembunuhan bukan orang tua. Jadi yang membunuh itu bukan orang tua. Jadi kalau ada orang tua membunuh anaknya, bagaimanapun beratnya itu tidak dikisas ya. Nah ini tidak dikisas, dikasih hukuman lain oleh hakim. Ya. Selanjutnya syarat kisas itu orang yang dibunuh sama derajatnya. Artinya bukan hamba membunuh majikan atau bukan tuan membunuh hambanya. Nah, selanjutnya dilakukan dalam hal yang sama.